Sahabat semesta, kamu sudah melakukan start tadi malam. Sudah membayangkan keadaan yang kamu inginkan. Sudah mencoba merasakan seolah-olah semuanya sudah terjadi. Tapi pagi harinya kamu kembali melihat keadaan sekarang. Mengecek saldo, menunggu pesan, mencari tanda, melihat apakah sesuatu berubah. Kalau kita memang sudah mencoba hidup dari keadaan yang sudah selesai, keadaan akhir, kenapa kita masih sibuk mencari bukti bahwa keadaan itu sudah terjadi? Mungkin pertanyaannya bukan lagi bagaimana cara mendapatkan apa yang kita inginkan, tetapi apa yang sebenarnya ku cari ketika aku sangat menginginkannya. Kalau seseorang bertanya apa yang kamu inginkan, kita biasanya tahu jawabannya. Mungkin uang, hubungan, pekerjaan yang lebih baik, kebebasan, kesuksesan. Tetapi kalau semua itu sudah benar-benar terjadi, apa yang kamu bayangkan akan berubah dalam dirimu? Mungkin kamu akan lebih tenang, lebih lega, lebih aman, lebih merasa cukup. Dan mungkin disitulah ada sesuatu yang menarik. Kita tidak hanya menginginkan sebuah keadaan, kita juga menginginkan bagaimana rasanya menjadi diri kita ketika keadaan itu terjadi. Masalahnya, kita sering menganggap perasaan itu baru mulai hadir setelah keadaan luarnya berubah. Kalau uangku cukup, aku akan tenang. Kalau dia memilihku, aku akan merasa berharga. Kalau aku berhasil, aku akan merasa cukup. Tanpa sadar, kita menaruh perasaan yang kita cari di masa depan. Disinilah gagasan Neville Goddard menjadi menarik. Neville berbicara tentang imajinasi, feeling, dan state. Salah satu gagasannya adalah living in the end, hidup dari keadaan akhir, bukan terus berada dalam kesadaran aku belum mendapatkannya, tetapi mengalami keadaan yang diinginkan dari dalam. Namun prakteknya sering memperlihatkan kontradiksi. Kita membayangkan sudah memiliki sesuatu, lalu beberapa jam kemudian bertanya, "Mana hasilnya?" Kita mencoba merasa sudah memilikinya,
tetapi perhatian tetap kembali kepada keadaan sekarang. Seolah-olah kita mengatakan, "Aku sudah memilikinya," sementara bagian lain dari diri kita masih bertanya, "Mana buktinya?" Mungkin ini bukan hanya sekedar persoalan teknik. Dan mungkin justru disinilah kita perlu berhenti sebentar. Kalau kita terus mencari bukti, sebenarnya apa yang kita cari? Coba lihat sesuatu yang sederhana. Kamu sedang khawatir tentang uang. Kamu membuka mobile banking, melihat saldo, menutupnya. Beberapa menit kemudian, kamu membukanya lagi. Saldo belum berubah, tapi kamu tetap melihat. Kalau yang kamu cari cuma informasi, sekali melihat sebenarnya sudah cukup. Jadi, apa yang sebenarnya kamu cari? Mungkin bukan angka. Kamu sedang mencari kepastian. Kepastian bahwa bulan depan aman, bahwa semuanya akan baik-baik saja, dan mungkin pola yang sama akan muncul pada manifestasi. Kita tidak hanya menginginkan sesuatu terjadi. Kita ingin sesuatu yang kita bayangkan akan kita rasakan setelah sesuatu itu terjadi. Disinilah hubungannya menjadi menarik. Kita mengejar hasil karena kita berharap hasil itu akhirnya mengizinkan kita untuk merasa aman, cukup, dicintai, atau bebas. Dan tanpa sadar, kita menunda perasaan itu sampai keadaan memberi kita izin. Jadi mungkin pertanyaan awal perlu sedikit berubah. Bukan apa yang ingin aku dapatkan, tetapi apa yang ingin aku rasakan ketika akhirnya aku mendapatkannya. Uang mungkin membawa bayangan tentang rasa aman, hubungan tentang rasa dicintai, kesuksesan tentang rasa cukup, dan hasil yang kita inginkan tetap penting. Tetapi hasil itu dan keadaan batin yang kita cari dari hasil tersebut bukan selalu hal yang sama. Lalu muncul pertanyaan yang lebih dalam, kenapa kita memberikan keadaan luar hak untuk menentukan kapan kita boleh merasakan keadaan batin tersebut? Mungkin disinilah living in the end dapat kita lihat dengan cara yang lebih baik. Bukan sekedar bayangkan sudah memiliki, tetapi perhatikan keadaan batin yang selama ini kamu tempatkan di masa depan. Kalau rasa aman selalu menunggu uang datang, kalau rasa cukup selalu menunggu pencapaian, maka keadaan luar bukan lagi sekedar sesuatu yang kita inginkan. Ia menjadi syarat agar kita merasa baik-baik saja.
Dan mungkin disitulah sebenarnya kita perlu melihat diri kita sendiri. Sekarang, ambil satu keinginan yang paling sering muncul di kepalamu. Cukup lihat, lalu tanyakan, kalau ini benar-benar terjadi, sudah aku miliki, apa perasaan yang ingin aku rasakan? Biarkan jawabannya muncul sendiri. Mungkin rasa aman, mungkin lega, mungkin dicintai, mungkin rasa cukup. Lalu lihat satu hal lagi, selama ini apakah aku membuat perasaan itu sepenuhnya bergantung pada keadaan tersebut? Tidak perlu menjawab, cukup perhatikan. Perhatikan jawabannya dengan jujur. Rasakan. Sinkronisasi selesai. Sahabat semesta, mulai sekarang ketika kamu menyadari sangat mengejar sesuatu, berhenti sebentar. Tanyakan, apa yang sebenarnya aku inginkan dan apa yang kuharapkan akan aku rasakan ketika mendapatkannya. Lalu kembali ke kehidupan nyata, bekerja, merencanakan, belajar, berkomunikasi, mengambil keputusan. Kesadaran tidak menggantikan tindakan. Ia hanya membuat kita lebih sadar dari keadaan apa kita sedang bertindak. Kita tetap menginginkan, tetap bergerak, tetapi mungkin kita tidak perlu lagi menunggu hasil datang untuk memahami apa yang sebenarnya kita cari. Sahabat semesta, mungkin kita tidak perlu berhenti menginginkan sesuatu. Mungkin kita hanya perlu melihat apa yang selama ini kita tunda untuk merasakan setelah keinginan itu terjadi. Karena mungkin yang menarik dari perjalanan ini bukan hanya apakah keadaan luar akhirnya berubah, tetapi apakah kita mulai melihat hubungan antara keinginan dan diri kita sendiri. Apa yang sebenarnya sedang kucari dan mengapa aku harus mendapatkannya dulu baru merasakan apa yang sebenarnya aku inginkan. Mungkin pertanyaan itu layak untuk kita bawa pulang. Jangan sampai apa yang belum terjadi menentukan kapan kita merasa baik-baik saja. Kalau ada satu keinginan yang langsung muncul setelah mendengar ini, tulis di kolom komentar. Di balik keinginanku, sebenarnya aku sedang mencari. Lengkapi dengan jawabanmu sendiri. Dan kalau kamu ingin meneruskan perjalanan memahami Neville Goddard, silahkan subscribe Rahasia Semesta. Sampai berjumpa di episode berikutnya.